Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Jumat 15 Desember 2023, hari biasa pekan kedua Advent. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Mampukanlah kami menanggapi sabda Putramu yang membawa kami pada keselamatan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Yesus berkata kepada orang banyak, dengan apakah akan diumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi David. Tadi dalam Injil tadi diceritakan bahwa ketika Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, itu banyak orang yang mengatakan bahwa mereka itu tidak suka ketika melihat Yesus melakukan hal itu. Tapi di satu sisi, jika kita pikir baik-baik kan, sebagai seorang pemimpin, jika kita merakyat atau bergaul dengan orang yang berada di bawah kita, itu hal yang lebih baik. Tapi kenapa beberapa orang itu malah tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yesus? Satu lagi David dan para pirsawan, kita kembali melihat flashback pada awal abad, di mana Yesus hadir. Karena perhitungan dari tahun Masehi itu mulai dengan Kristus lahir. Konteks pembicaraannya waktu itu adalah masyarakat merasa frustrasi. Kenapa? Karena mereka itu di Palestina yang sekarang Holy Land itu, mereka itu dijajah oleh kerajaan Romawi, Namanya daerah kerajaan, mereka harus mengirim upeti. Karena itu para pejabat pemerintahannya itu mencari akal sedemikian rupa untuk bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya upeti untuk bisa mempertahankan status quo mereka. Yang kedua, para pemimpin agama pun sama, berdalih, mengambil alih ayat-ayat dalam kitab Taurat, juga mencari dana yang diambil dari umat juga. Karena itu umat perpuluhan itu luar biasa, diinformasikan, dicari. Sehingga boleh katakan untuk rakyat jelata itu mereka mengalami berat hidup. Harga-harga mahal, pekerjaan sulit, tapi harus terus dikurbankan.
Maka lahirlah sifat apatis. Mau apa toh? Kalau orang Jawa mengatakan, karepmu, terserah kamu mau buat apa, sudahlah kami sudah capek. Ya, cuek bebek. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini bukan untuk rakyat jelata, tetapi untuk para pejabat agama yang boleh katakan agak tersandung dan tersinggung terhadap aktivitas Yesus. Karena Yesus ingin mengerti situasi dan kondisi rakyat kecil yang betul-betul tertekan, baik secara ekonomis maupun juga secara agamis. Maka Yesus memberikan gambaran itu tadi. Ya. Mereka tidak pernah mengerti lagi nilai-nilai moral. Jadi mereka menguasai lingkungan itu dengan semena-mena, tetapi berdalih atas nama Tuhan. Inilah yang dikritik oleh Yesus. Maka digambarkan ketika Yohanes Pembaptis mengatakan luruskan jalan Tuhan, bebek cuek. Sebodoh saja. Ya, demikian pula ketika Yesus datang disebutnya apa? Pelahap dan sebagainya dan seterusnya. Teman-teman orang pemungut cukai, orang berdosa dan sebagainya. Jadi boleh katakan melempar batu sembunyi tangan. Dan situasi ini juga sedang kita alami. Kamu merupakan generasi Z ya. Lalu kami kakek-kakek ini beda dengan kamu. Kamu itu sibuk dengan medsos. Ya. Berteman dengan medsos. Punya teman-teman banyak dari medsos. Ya. Jarang face to face. Ya. Kami, angkatan kami adalah angkatan yang face to face. Contoh ya, sekarang ini kalau kamu mau pergi itu kamu sudah dengan gadgetmu itu mengatakan, ketemu ya di sana ya, jam sekian ya, sudah pakai WA. Dulu enggak, pokoknya jalan. Nanti bertemu rame-rame jalan. Main bola, main kasti, main tak umpet. Ya. Lalu pulang sore. Tidak ada apa-apa. Sekarang ini, kamu bermain tuh ada yang dikurbankan. Kalau dulu yang dikurbankan itu waktu, artinya bahwa kami bersama-sama bermain, bersama-sama kumpul, guyup, kehujanan rame-rame, ya kelaparan rame-rame, naik gunung rame-rame begitu. Sekarang kamu dikurbankan apa? Mata. Dan semuanya itu pakai uang. Jadi apa-apa bayar. Ya. Dengan sentuhan-sentuhan itu digeser. Itu duitnya juga digeser. Ya, itulah generasi kamu. Karena itu generasi kamu disebut dengan generasi konsumeristis dan hedonistis. Yang penting enak. Sementara kami adalah orang-orang yang mengalami perkembangan teknologi dari waktu ke waktu. Contohnya ya, dari televisi yang berkotak besar, hitam putih, ya, kemudian berwarna, dan itu hanya satu saja channel, TVRI. Lalu kemudian perkembangan ada berbagai macam televisi swasta. Di dalam rumah mulai lahir apa? Persaingan. Aku mau nonton TVRI, aku mau nonton yang itu film yang ada ikan terbangnya Indosiar. Aku mau yang itu, sehingga semua orang mempunyai keinginan menonton dengan caranya sendiri. Maka di rumah ada orang tua membeli televisi 1, 2, 3, 4. Sekarang peran televisi sudah digantikan dalam gadget. Juga alat foto sekarang semua handphone punya alat foto. Telepon juga sudah diganti dengan handphone, dengan WA,
dengan Twitter, dengan Instagram, lalu dengan apa lagi? Twitter, Telegram, apa lagi? TikTok. Nah, itu sering jadi hoax. Orang bisa ditipu dengan dunia maya itu. Kalau kami memang terlambat mendengar berita. Ya, sekarang berita itu di sana sudah kejadian, langsung kita tahu. Dulu kita tidak tahu. Yang penting pasar tidak sepi. Kalau pasar sepi kita baru bertanya ada apa tuh. Ya. Tapi sekarang, wah segala macamnya dapat diketahui. Tetapi tantangannya masing-masing juga. Ya. Orang tua dulu ya sudah tidak lagi bisa bermain dengan aplikasi yang kamu miliki. Tapi mereka dengan puas bermain olahraga, bisa gelantungan atau apa. Sekarang kan enggak. Nonton orang gelantungan di handphone. Tidak mengurus badannya sendiri. Ya. Karate udah enggak lagi. Semuanya duduk, 24 jam duduk saja. Nonton saja. Ya. 3 dimensi itu. Nah, lalu kita tidak melihat tanda-tanda apa yang harus kita siapkan ke depan. Yang penting sekarang sudah bisa nonton, duduk dengan tenang, itulah yang terjadi. Dan dulu dengan semua terbatas, orang ingin lebih. Maka angkatan kami itu yang menemukan segala macam yang canggih itu. Termasuk Steve Jobs itu. Yang bisa membuat gadget sedemikian rupa dengan macam-macam aplikasi. Dan semangat Anda sekarang boleh katakan ya tidak seperti itu. Karena itu sekarang gampang cari uang. Mau konten apa? Oh kontennya adalah bisa menceritakan jalan-jalan. Itu bisa dibayar. Ya. Kalau dulu enggak, mesti ada prestasi. Sekarang prestise. Nah maka perlu diperhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kita tentang nilai-nilai kehidupan kita yang boleh dikatakan agak tersendat-sendat. Rasa takut akan Allah pun berkurang. Karena itu banyak gereja itu sepi. Kenapa? Digantikan oleh gadget. Jadi kita juga bisa nonton misa live streaming. Dulu tidak ada, harus pergi. Sekarang dan duduk santai saja. Ya. Apalagi pada zaman COVID sekolah pun bisa dengan pakaian celana buntung, bisa langsung belajar. Ya, itulah situasi. Karena itu untuk kaum muda terutama, jangan hanya jatuh pada menikmati gadget itu. Tetapi berpikir ke depan, semuanya harus dibayar, bagaimana kita harus punya pekerjaan yang bisa membayar semua kebutuhan kita. Yang kedua, takut akan Allah itu penting. Maka kita harus memberi waktu kepada Tuhan. Kenapa? Waktu itu amat berharga. Sekali waktu lewat tidak pernah kembali. Karena itu mari membaca kembali apa yang dikatakan oleh Yesus. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan. Jadi ingat, perbuatan kita pun juga harus jelas. Bukan hanya hidup ini drama, dihibur, tetapi keseriusan dalam mengisi hidup kita. Sebagaimana yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis, yang hidup dengan madu hutan, dengan belalang hutan, hidup sederhana, mempunyai komitmen, mempunyai prinsip dan konsep kehidupan. Dan terutama lagi Yesus yang memberikan kepada kita konsep cinta kasih, menyeimbangkan antara cinta kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada diri kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.